Ya, sahabat-sahabat, mari kita mulai dengan membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, tadi dibuka dengan mengobrol. Memang kalau ngobrol kayak gini tuh bisa berjam-jam, Mbak Dini. Apalagi over coffee gitu ya. Waduh. Yes, insya Allah suatu saat nanti. Hari ini kita akan membahas lagi kembali kita mentawafi tentang pertumbuhan pohon. Ya, karena ini masih tentang hikmah Adam alaihissalam. Di antara penggal yang paling berkesan adalah tentang episode keterjatuhan dalam tanda kutip ya. Adam dikirim ke bumi dengan musababnya ya lewat memakan buah dari pohon yang tidak boleh dulu didekati. Gitu. Kita sudah bahas kenapa itu tidak didekati. Nah sekarang kita bahas tentang bahwa setiap manusia, setiap kita yang terlahir dengan namanya manusia, apapun itu kondisi bayinya ya, mau itu uh, uh, cacat bawaan dan lain sebagainya, tapi kalau dia hidup lahir sebagai manusia itu mesti membawa benih dari Allah Ta'ala. Itu ya hebatnya. Makanya mengurus satu manusia itu bisa menghidupkan satu manusia seperti menghidupkan semua. Saking ada hubungan antara satu benih dengan yang benih keseluruhan. Gitu. Nah, kita belajar dalam hidup ya bahwa untuk menumbuhkan pohon, coba yang sudah bertanam, bercocok tanam, ada pengalaman nggak? Wih susah. Aku udah coba berkali-kali menumbuhkan stroberi. Mantul, Teh Lin ya di Perancis gimana? Soalnya four seasons is a bit tricky. Kapan mesti mesti menanam dan lain sebagainya. Itu susah banget. Perlu ilmunya. Hmm. Udah seneng tumbuh dimakan ulat. Aduh, udah seneng ini ada hama gitu. Aduh, untuk bisa dari benih dapat buah yang bagus itu nggak mudah. Kadang beda tanahnya, rasa buahnya beda gitu. Nah, sang penanam benih tahu persis ini benih butuh tanah seperti apa, butuh treatment seperti apa. Nah, tanah itulah yang kemudian di 120 hari itu episode penanaman benih. Dalam arti si jiwa dimasukkan ke cangkang raga manusia ya 120 hari itu makanya 4 bulanan itu peristiwa besar si yang sebelumnya janin itu hidup nebeng sama ruh ibunya makanya jantungnya berdetak ya bisa usia sekian minggu udah mulai hidup tuh si fetus itu ya kan di dalam ini si embrio udah mulai bergerak sel-sel itu udah mulai tanda-tanda kehidupan tapi dia secara entitas belum ada 120 hari baru. Nah, ini informasi seperti ini kan luar biasa kalau kita nanti terapkan di dalam medis. Ya, waktu itu karena usia 120 hari basically itu semua organ-organ siap gitu. Jadi ada sebuah itu kalau mau diulik wah satu buku khusus tuh The Miracle of Embryology ya, Development of Human di dalam dalam mautin rahim. Jadi itu bagian dari perjalanan manusia memang dari kita di alam alastu, mautin alastu, persaksian di depan Allah Ta'ala. Informasi ini Allah abadikan dalam surat Al-A'raf 172 supaya kita nggak lupa. Pernah nanya dulu, alastu birobbikum, kata Allah Ta'ala. Bukankah aku Robmu? Bukankah aku yang ngurusin kamu, ngasih kamu makan, ngasih kamu rezeki. Dan semua bersaksi, bala syahidna. Di persaksian itulah ya yang kemudian menjadi awal dari pengetahuan kita dan awal dari cinta kita kepada Allah Ta'ala. Itu that's the beginning of our love. Itu cinta pertama kita. Jadi cinta pertama kita itu Allah Ta'ala. Kemudian kita meraba-raba di bumi ini. Mencintai orang tua, mencintai siapapun yang kita temui sepanjang kehidupan. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri ya, itu hanya batu-batu loncatan yang harusnya bersifat sementara dan harusnya bertumbuh. Makanya cinta itu harusnya bertumbuh. Karena kita akan mendekati cinta yang sejati gitu kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau kita sudah demikian cinta sama Allah Ta'ala, pasti menaungi itu semua yang di bawah-bawah itu. Cinta Allah, cinta Rasulnya, dan lain sebagainya. Nah, dia maha tahu. Ini yang cocok orang tua yang mana. Itu bagian dari tanah kita. Ya, nah kemudian ikhwal penumbuhan dari benih sampai dia jadi buah,
Nah, itu yang kemudian dirangkum dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim, yang ketika Allah Ta'ala membuat perumpamaan manusia sebagai pohon. Ya, karena Al-Quran ini adalah panduan bagi umat manusia, wajar. Jadi apapun yang ada di sana itu sebenarnya bicara tentang manusia. And yes, termasuk Al-Baqarah. Ini ngomong sapi, tapi manusia lebih ya. Ini bukan ilmu ternakan, itu tentang kita. Kita yang kualitas sapi, seperti Bani Israel yang menyembah sapi gitu. Apa sih sapi gitu? Hewan ternak itu zaman dulu, lihat kisah Musa dulu ya. Kan yang disembah golden calf, anak sapi emas patung. Anak sapi itu sesuatu yang menghasilkan, ya kan, sustain our life gitu, memberi penghidupan buat kita karena kita minum susunya, dagingnya juga dimakan. Apalagi bentuknya emas. Emas tuh hal yang membawa kayak gini loh, mapan gitu. Kan harga emas tuh nggak turun ya. Jadi logam mulia yang memberikan kita keajegan dalam hidup. Itu yang kita cari kan. Kita tuh nggak mau hidup susah gitu, nggak mau bangkrut ya kan, pengennya berpikir sekian tahun ke depan masih ada rumah, masih ada ini, nah kayak gitu-gitu, posisi enak banget lah gitu. Itu yang kita cari tuh, hawa nafsu maksudnya. Hawa nafsu itu aja yang dicari, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Itu karakteristik hawa nafsu karena dia tercipta dari ketika 120 hari jiwa ditiupkan, ada ruh di sana, jiwa dan raga itu seperti menikah gitu ya, menyatu, itu lahir hawa nafsu. Jadi dia terciptanya di elemen lain tuh, di fase dunia. Artinya dia tidak pernah hadir dalam persaksian alastu birabbikum. Artinya dia tidak mengenal Rob. Kita mesti paham itu, hawa nafsu kita tidak mengenal Tuhan. Tapi karena dia tercipta dari ada elemen jiwa di situ, karena perpaduan ada jiwa, dia mencari sesuatu yang hakiki gitu. Tapi salah karena nggak pernah tahu siapa itu Rob. Dia mengira Robnya adalah uang itu, tabungan itu, gaji tetap itu, pemasukan itu yang menjamin semua kehidupanku, gitu. Yang kalau aku nggak punya itu, aku nggak bisa bayar apa-apa. Nah, kayaknya mati gitu. Itu hawa nafsu. Dan dia tidak bisa melihat beyond. Jadi kalau orang kehilangan kerjaan nih, ya, kemudian wah daunnya hampir habis-habisan, itu berarti dia telah mengilahkan itu, menuhankan, karena dia anggap itu sebagai robnya. Masuk akal ya? Nafsu nggak melihat yang lain. Artinya dia masih diperbudak oleh hawa nafsunya. Nah, tugas kita sebenarnya harus mendidik si hawa nafsu. Itu yang dalam hadis dikatakan, setiap manusia terlahir, setiap anak terlahir, dan terlahir pula setannya, kata Rasulullah. Setan itu ada dua ya, setan yang alam lain, penampakan, dan setan dalam diri. Yang paling ngeri itu setan dalam diri. Setan penampakan itu paling ya gitu-gitu aja. Mereka bisa kaget melihat kemampuan setan dalam diri yang bengis banget. Hawa nafsu itu bisa jahat sejahat-jahatnya. Ada tuh kasus kaget kok bisa begitu ya, kita aja nggak gitu, kata kata golongan iblis. Ya, hawa nafsu bisa kayak begitu. Jadi ada setan dalam diri itu terlahir ketika kita lahir di situ. Sahabat bertanya kemudian, apakah engkau juga ya Rasulullah? Ya, termasuk aku, terlahir dengan setannya. Tapi kata Rasulullah, setanku telah muslim, sudah berserah diri. Jadi jiwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kuatnya dia ngajarin. Karena kita jihadnya, kalau jihadnya kita benar gitu, kita ngajarin. Kalau kita sabar, nggak selalu impulsif, itu kita lagi ngajarin hawa nafsu. Udah diam, gitu. Kita yang harus bangkit. Hawa nafsu tuh ya bawaannya langsung responsif. Ya, disentil orang di WhatsApp, langsung balas. Wah, panas gitu. Nah, belajar diam tadi makanya wukuf ya. Belajar diam itu dimulai dari keseharian.
Kalau ada apa-apa yang terjadi pada kita, terutama hal yang kita nggak suka, itu loh yang bikin kita kesel banget. Belajar ya, belajar diam dulu. Telan dulu itu. Ini practicality ya. Praktikal dalam keseharian. Belajar wukuf, belajar diam. Karena nanti kalau haji, mesti balik belajar diam. Hajinya bener, mana kok masih impulsif begitu, katanya Bu Haji. Bu Hajah, tapi kok Leo kelakuannya masih begitu, masih emosian misalkan ya. Gampang banget gitu disentil sama orang. Nah, kalau orang makin teguh hatinya, makin lebar seperti samudra, makin susah marah. Kenapa aku susah marah ya gitu? Dia akan kaget sama dirinya sendiri karena Allah melebarkan saudaranya, dilapangkan dengan nur Islam, dengan nur keberserah dirian. Maka belajar untuk diam, ya. Kalau ada apa-apa, isu ini itu, ya, orang ngirim itu, Mbak katanya gini gini gini, Mbak, saya lihat suami Mbak gini gini. Wah, masa? Oh, langsung hire private investigator. Oh, tenang aja. Belum apa-apa. Tenang ya, kalau ada apa-apa, kita terima berita buruk atau apa. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Internalizing, ya. Anggap ini sebuah belayan dari Allah Ta'ala. Kalau kita lagi dibelai sang kekasih itu diem. Diem, ya Allah. Istighfar, menyadari bahwa apapun yang muncul adalah sebuah pancaran dari kondisi hati kita dan Allah tengah memurnikan hati kita melalui itu. Dan kita sadar bahwa satu-satunya cara adalah diam dan sabar. Nanti terbuka cahayanya. Cahaya itu yang akan meneguhkan kita menghadapi apapun. Diam, internalizing. Nah, cara mendidik hawa nafsu adalah kita mesti banyak-banyak diam. Jangan impulsif. Apalagi sekarang impulsif, kita punya handphone ya, gadget. Terus dikit-dikit wah ada apa namanya Best Buy, apa kesempatan terbatas hanya hari ini. Terus udah gitu ada timernya kan. Tinggal 12 menit lagi Anda harus klik, aduh langsung kan kita tuh cenderung konsumer ya, apa namanya kons konsumtif gitu. Jadi hal yang nggak perlu kita beli karena just for the sake of pengen gitu. Nah itu juga bahaya, hati-hati. Jadi diamkan. Makanya kalau punya keinginan, diamkan beberapa hari kalau perlu. Dan cek. Kalau itu masih ada, bisa jadi kemungkinan itu bukan dari hawa nafsu. Bisa jadi ya. Nah, tapi diukur dengan hal lain. Ya, kita bakal tahu itu ke hawa nafsu atau tidak. Coba keinginannya masih ada tuh ternyata. Kadang-kadang ada keinginan yang cuma semu kok. Sehari, 2 hari, hari ketiga nggak begitu pengen lagi sih gitu. Nah itu mesti jujur, nggak perlu dikejar. Berarti hawa nafsu tuh. Tapi kalau keinginan itu masih membara ya, cek dengan kemampuan. Mampu nggak? Mampu tuh ya macem-macem ya. Pertama, uangnya ada nggak? Gitu. Tapi kemampuan lain harus diukur dengan saya mampu gitu untuk pergi, tapi anak saya nggak mampu. Itu berarti belum mampu. Karena misalkan kita masih harus ngurus dia, gitu. Anak masih kecil-kecil. Saya sih mampu, anak belum bisa saya tinggalin. Nah, berarti belum mampu. Nah, kita harus legowo ya, belum saatnya. Sudah, alhamdulillah gitu zikirnya. Terima gitu. Nah, itu cara-cara untuk menumbuhkan pohon supaya tidak terkena hama, hawa nafsu kita nggak disabotase ya. Kita pengen tumbuh, tapi hawa nafsu terus merongrong. Makanya taubat dalam Al-Quran ya, taubat yang benar itu taubat yang disertai dengan membunuh anfus gitu. Anfus tuh anak-anakannya hawa nafsu tuh. Nggak mungkin kita bisa taubat dengan baik, sholat aja fokusnya, tapi hati masih ngedumel, hati kurang tawakal, kurang kurang berserah diri, nggak bisa, harus dua-duanya. Di, di boost gitu kita menuju Allah dengan tazkiyatun nafs di saat yang bersamaan kualitas-kualitas yang buruk dalam diri kita mesti disapih, mesti dididik. Nah, Allah tuh hebat, sahabat-sahabat. Tiap hari, takdir yang kita alami itu semua adalah treatment ilahiyah yang paling perfect buat kita semua. Maka
Jangan sekali-kali menolak takdir hidup kita. Itu bahaya. Susah. Kalau Allah Ta'ala kan bilang gitu, kalau ngeluh terus ya kau tidak menerima takdir, silakan cari Tuhan lain dan pindah ke bumi lain. Emang ada Tuhan lain dan bumi lain? Itu seolah-olah bilang udahlah gitu, enggak. Kayak kita kalau kesel gitu sama anak diomongin, terserah. Tapi terserahnya tuh nggak enak gitu. Nanti dia ada apa-apa. Nah kadang kita tuh suka ngeyel ya, minta, minta, minta sama Allah. Ya udah terserah, Allah tuh ngasih sesuatu tapi lempar gitu. Udah, itu nggak enak. Jangan sampai begitu. Makanya jangan ngeyel gitu. Jadi kalau misalkan hati makanya harus diasah supaya kita sinkron gitu. Jadi keinginan tuh sinkron dengan keinginan Allah. Nah, itu yang paling paling pas. Nah, kita kembali lagi ke pertumbuhan pohon. Surat Ibrahim ayat 24. Kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalun kalimat thayyibah. Jadi Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah. Wah, ini kalimat itu kita sudah bahas ya tentang kita harus semua jadi kalimah Allah. Tapi sebutnya kalimah thayyibah. Ini udah kalau ada kata thayyibah itu udah spesifik buat setiap orang. Halal itu hal yang umum. Halal, haram, semua umum. Babi haram, ya. Halal itu syariat umum. Tapi begitu thayyibah, hal yang spesifik. Sesuatu yang halal buat seseorang belum tentu thayyib. Ya, buat seseorang, buat Mbak Dini udah terbiasa makan kupang di sana ya, tiap sehari-hari mungkin. Buat aku belum tentu thayyib. Udah lama tersakit perut gitu ya. Begitu. Jadi thayyib itu terkait dengan kecocokan setiap individu gitu. Ya, ya jadi begitu. Apa hal yang ditonjolkan di sini tiga elemen sahabat-sahabat tentang pohon. Perhatikan ya. Kasajaratin thayyibah. Seperti sejarah thayyibah. Pertama, apa yang dimaksud? Ini kita mesti perhatikan baik-baik. Ini Allah bicara tentang simbolisme. Luar biasa. Ashluha sabits. Waduh, tuh kalimatnya udah sabits. Kan itu ada akarnya sabits. Indah bahasa Quran. Coba, kalau kita ingat ada doa. Sabits qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balik hati. Sabit qalbi ala dinik. Ini bicara tentang akar itu. Itu hebatnya ya dari doa Rasulullah, dari kata-kata dalam Al-Qur'an tuh nyambung. Spesifik. Makanya jangan hanya baca terjemahannya hilang. We are lost in translation. Ini ada satu kunci di sini. Sabit. Asluha sabit. Jadi orang yang benar, kalau pengen kokoh ya, akar ini bicara tentang sabit. Tadi kan bicara gimana teh buat hati kokoh. Ada doanya. Ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikan hati. Sabit qalb. Tetapkan qalbku di dalam din. Nah, makanya pengetahuan tentang apa itu din itu PR besar. Karena kita nggak bisa semata-mata oh agama apa gitu, nggak punya imajinasi tentang itu. Sementara kalau kita konsisten dengan kata din, tiap hari dalam sholat kita berdoa Maliki Yaumiddin. Nah, itu kan Raja Adin, hari adin. Apa itu tuh kan? Semua nyambung, sahabat-sahabat. Udah gitu kata Rasulullah, awaludina ma'rifatullah. Awal dari adin, ma'rifatullah. Terus, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya adin. No, adin lagi. Jadi apa sih adin gitu? Nah, itu. Itu ya, itu yang kita bahas di Serambi Suluk. Adin itu apa gitu. Nah, karena ini nanti berkait dengan fitrah, terkait dengan benih ini, dinul Islam, gitu ya. Nanti surat Ar-Rum ayat 30, dan tidak ada perubahan dalam fitrah Allah. Itu, lihat yuk ayatnya ya. Mari kita sama-sama lihat surat 30, surat ngapalinnya gampang soalnya 30-30. Nah, kita lihat, kita buka Quran ya sahabat-sahabat. Surat ke-30 Ar-Rum ayat 30.
Ini mumpung kita bicara Adin, nanti nanti terkait dengan Idul Fitri, soalnya bentar lagi udah mau Ramadan nih. Dengan demikian kita makin makin kagum ya dengan semua syariat Islam, udah dalam banget ya artinya gitu. Selama ini aku nggak ngeh, cuman Idul Fitri itu ya bikin kupat tahu gitu ya, lontong. Tapi sebenarnya apa sih yang dirayakan sehingga dia layak untuk dirayakan gitu. Nah, inauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah, sebenarnya akim tuh akimus sholat, tegakkan wajahmu kalau mau letterlek gitu ya artinya. Jadi bukan tidak sekedar hadapkanlah, tapi ada sebuah unsur ketegakan. Tegak itu selalu sumbu horizontal ke vertikal gitu loh. Bumi langitnya tuh nyambung. Itu kalau bicara tentang ketegakan. Maka kalau perintah aqimus sholat bukan sekedar mengerjakan ya, aqimus sholat itu tegakkan sholat. Tegak itu buminya mesti nyambung sama, kan tegak. Tegak tuh dia berdiri menjejak di atas bumi tapi nyambung ke langit. Artinya jangan sampai yang sholat raganya aja, si jiwanya nggak sholat. Kalau kita nggak khusyuk, jiwanya nggak dapat cahaya. Kalau kita sholat tanpa penghayatan, bahkan kita dari mulai takbiratul ihram itu sudah Allah, aku udah kayak yang semua semua hilang, semua letakkan di tanah, cuma aku sama Allah. Nah, itu tegak tuh. Tapi memang setelah menit kemudian hilang. Nanti tegak lagi, kadang-kadang gitu, namanya belajar khusyuk ya. Tapi ketika kita tegak, ketika nyambung sama langit, dia hadir. Kehadirannya itu yang membawa cahaya. Cahaya dia hadir itu mengubah kita. Itu yang sholat mencegah fahsya dan mungkar karena kehadiran dia sang pembawa cahaya, sumber cahaya, menyibakkan semua kegelapan di dalam diri. Semakin lama kita menahan itu, makin mengundang dia, makin hadir, kita akan tercelup oleh cahayanya, jelas akan tertransformasi. Kok jadi tenang nih hatiku? Biasanya kayak gini tuh udah gerusa-gerusu, tapi kok, nah itu karena dilapangkan. Karena itu berkah dari zikir kita. Zikir yang tidak sekedar di lisan, tapi kita mencoba menghadirkan dia, karena dia hadir, sahabat-sahabat. Di setiap kali kita bilang, ya Allah, gitu, jelek dia tuh di depan, ada apa? Aku di sini, hambaku. Hadisnya jelas. Aku menjadi teman duduk, dia yang mengingatku. Waduh, teman duduk. Aduh, ya Allah. Kita kayak, aku kemarin nongkrong tuh sama Pak Jokowi, cuma nongkrong gitu. Teman duduk. Kalau Pak Presiden udah protokolernya susah. Mau ketemu. Apalagi nggak kenal ya. Tapi Allah tahu setiap kita. Nggak perlu protokoler. Yang perlu adalah hati yang tegak. Hati yang membuka. Ya Allah, panggil dia benar-benar dari hati. Datang, sahabat-sahabat datang. Aku tergantung prasangka hambaku, kata Allah. Kalau dia menyangka aku jauh, aku jauh. Tapi hambaku bilang, aku dekat. Yes, I'm here. Dan aku lebih dekat dari urat nadimu. Indahnya. Ya, dia hadir dan selalu ada sebenarnya. Cuma kita yang nggak ngeh gitu. Fakta bahwa kita hidup itu dia yang menghidupkan. Nah, dia selalu hadir, bahkan tidak mengantuk gitu kan. Bahkan tidak berkedip. Ya, jadi di sini coba. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Tegakkanlah wajahmu dalam din yang hanif. Apa itu din yang hanif? Diikuti dengan ini, fitratullah. Fitrah Allah, din itu. Yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitrah lagi. Nanti Idul Fitri itu bicara tentang ini. Sahabat-sahabat, orang mesti ketemu fitrahnya. Benihnya tuh udah mulai kecium. Aku nih benih ini kayaknya. Makanya nanti ada rangkaian Lailatul Qadar. Malam kodar-kodar, kadar-kadar diri ditampakkan.
Kamu tuh ini loh kerjaan hidupmu itu. Makin spesifik. Itu patut dihari rayakan. Hari ketika kita makin mengenal siapa diri kita, fitrah kita, benih kita. Di hari itu nggak boleh puasa. Atau rayakan. Celebratory Day itu sebut Idul Fitri. Hari orang mulai mengenal fitrahnya. Walaupun satu langkah. Dia akan makin presisi gitu. Nah, nanti akan menjejak itu. Kenapa kita nggak kokoh dalam kehidupan? Kan kita belum kembali kepada siapa diri kita. Kita tuh masih meraba-raba, aku tuh siapa sih sebenarnya gitu. Aku nih bawa benih cabai atau jeruk atau apa kan pengennya gitu. Pengennya jadi orang lain biasanya. Orang tuh. Karena dilihat yang keren apa gitu. Padahal yang paling keren tuh menjadi diri sendiri. Dan itu sumber kebahagiaan. Dan itulah Shiratul Mustaqim yang kita minta setiap sholat. Syiratul ladzina an'amta alaihim itu adalah jalan orang yang diberi nikmat. Apa itu nikmat? Yaitu pengaturan Allah sang pemberi penanam benih dan penumbuh benih. Yang disebut nikmat itu kapan disiram airnya, siang dan malamnya ditakar. Itu nikmat. Makanya di dalam ayat ini miris sahabat-sahabat diakhiri dengan itulah agama yang lurus. Dzalika dinul qayyim tuh bayangkan itu pengetahuan tentang fitrah. Itulah adalah dinul qayyim, agama yang tegak. Walakin akan tetapi aksarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia nggak mengetahui ini. Tuh, ini kata Allah ya, kebanyakan manusia nggak tahu ini. Mereka merayakan Idul Fitri parsel. Apa sih Idul Fitri itu? Gue udah orang tuh, pokoknya tiap tahun ya begini nih gitu. Seneng-seneng aja. Kebanyakan orang nggak tahu. Sebenarnya apa yang patut dirayakan? Nah, ya. Jadi esensi dari hari raya itu ketika sebenarnya ya tajalli Allah hadir ke dalam diri. Itu hari raya seseorang. Jadi ketika kita makin mengenal dia satu langkah, itu hari raya kita. Tapi tak mungkin kita mengenal dia kecuali harus lewat diri kita karena kan kita harus menjalani takdirnya hidup. Itulah anak-anak tangga untuk bertemu dia. Nggak bisa kita pakai anak tangga orang lain. Nggak mungkin. Nah, itu hidupnya dia. Makanya dalam suluk nggak bisa membanding-bandingkan hidup sama orang lain. Itu nggak boleh banget. Nggak usah dibanding-bandingin. Buat apa loh beda benihnya? Ya, nanti si benih cabai, wow, lihat kok itu buahnya bulat-bulat gede begitu, lihat melon, ya kan? Aku pengen kayak gitu, padahal dia pas pasongannya cabai gitu. Ya melon sama cabai nggak bisa dibandingin. Satu untuk masak apa, ya kan? Satu untuk buah apa. Nah, kita tuh begitu, ya. Kadang-kadang kita nih potongan nih keledai sebenarnya, tapi pengen jadi kuda pacu. Wah, keren tuh kayaknya aku berpacu-pacu seperti itu. Bisa sih latihan, bodybuilding, bekerja, tapi nggak mungkin secepat kuda pacu. Bukan berarti keledai di bawah ya. Coba si kuda pacu suruh ngangkat barang-barang dan suruh naik ke bukit-bukit yang terjal. Apa nggak repot ya? Jadi kita tuh mesti tahu nih setelan aku nih apa nih? Mobil balap atau mobil off-road apa-apa. Nah itu. Sebenarnya usia 40 tahun, makanya itu satu-satunya doa surat Al-Ahqaf ayat 15. Usia 40 tahun ada doa itu. Doa orang masuk 40 tahun. Life begins at 40. Kenapa begins? You have all the piece of puzzle. Yang mengatakan aku siapa sebenarnya. Itu yang mesti ikhra. Dibaca. Oh, akhirnya semua ayat Al-Quran hidup. Tapi nggak akan mungkin itu bisa dibaca kalau kita bahkan nggak nerima gitu. Penggal itu. Diri kita nggak nerima. Maybe it's too painful. Mungkin saat terlalu menyakitkan penggal itu. Mungkin kita termakan waham masyarakat atau apa gitu ya. Wah itu jelek gitu. Dan kita jadi percaya bahwa itu jelek. Padahal kata Allah, apa yang buruk buatmu belum tentu. Dan apa yang kau anggap baik juga belum tentu gitu kan. Nah, itulah agama. Sebenarnya membebaskan kita dari semua waham-waham yang tidak jelas yang membuat kita menjadi terombang-ambing dan menjadi kehilangan diri. Selama orang tidak
mengenal dirinya, dia nggak akan dapat kebahagiaan yang sejati karena dia akan selalu mengombang-ambing gitu. Kalau orang udah ajak, ini aku, ini kehidupanku, ini kadarku, dan dia akan nggak akan banding-banding sama orang lain. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi kita kembali lagi ke sajarah. Ini baru baru bicara tentang akar yang baik ya. Asluha sabits itu udah satu buku ya ternyata ya tentang sabits. Nanti nyambungnya ke din, ke kol. Jadi karakteristiknya akarnya sabits, kokoh. Akar itu juga nanti nyambung dengan akar itu fungsinya ngambil air. Masalahnya unsur hara dia mesti kokoh. Itu berkaitan dengan iman. Kalau orang nggak punya iman, susah ngambil hikmah-hikmah kehidupan gitu ya, susah. Ada percaya dulu, harus ada nur iman, kokoh akarnya. Nah, dari akar yang kokoh, cabang terbentuk. Maka dan cabangnya di langit gitu. Jadi sejarah toyibah ada tiga hal yang ditentukan adalah ketoyiban itu apa. Lalu kita bicara tentang sabits. Itu kata kunci itu, sabits. Karena nanti nyambung dengan sabits qalbi ala dini. Nanti kalau sudah bagus, ya, jadi akar kita tuh harus menghunjam ke bumi. Bayang, bayangkan, bumi diri kita itu harus itu harus bener-bener dipegang. Perhatikan, apa amanah yang Allah hadirkan dalam diri kita? Itu bumi kita. Keluarga, anak, orang tua, pekerjaan, tetangga, pembantu yang dia hadirkan, kucing yang dia boleh tinggal di rumah, tuh tanaman yang udah nggak disiram seminggu, itu bumi kita yang kita mesti manage dengan baik. Akar tuh harus mengakar tuh di situ, radikal. Radix itu akar. Disitulah ada unsur-unsur hara dan air-airnya untuk memperkokoh cabang pohon yang dia itu akan menunjang ke langit, menjulang ke situ. Di langit ada makanannya lagi, nanti dia akan tumbuh daun. Daun itu yang menerima sinar matahari, fotosintesis. Apa itu sinar matahari? Ma'rifat, hakikat, ketangkap. Nanti nyambung lagi. Airnya nyambung ke daun dan lain sebagainya. What a miracle gitu. Jadi terus nyambung sampai dia menghasilkan buah. Dan gak ada sahabat-sahabat pohon yang makan buahnya sendiri. Selalu dia berikan buat orang lain. Kadang ya, gini, kadang orang sudah berbuah, itu cara orang ngambil buah itu kadang menyakitkan. Apa coba? Dilemparin pohonnya pakai batu, saking pengen dapat buahnya. Bener nggak? Ada yang lihat? Kadang dipotong tuh lahannya. Mesti sabar. Itu bagian dari memberi buah sama orang lain. Makanya wukuf, diam, itu ibadah yang besar. Banyak orang udah paham kok diam itu hal yang besar. Di tradisi-tradisi makanya orang mindfulness itu bicara tentang diam sebenarnya. Cuma kadang suka nggak ada orientasinya ya. Kalau diam, kalau kita kan ada Allah gitu yang dia yang disasar Allah. Bukan sekedar diam-diam, diam terus mau ngapain kalau diam? Diam supaya dia hadir. Kehadirannya itu yang menuntun kita. Karena kita orang yang mengimani Allah ada. Saya nggak, pokoknya ya Allah tujuannya gitu. Itu ya, terakhir ya nanti Allah Ta'ala di ayat berikutnya dibandingkan, disandingkan perumpamaan kalimat yang jadi orang tuh tujuannya harus jadi kalimah toyibah. Cirinya adalah akarnya sabit dan cabangnya menunjang ke langit. Fis samai. Ini kalau orang kalau Al-Quran bicara as-samai itu singular, bicara tentang jiwa. Ya. Nah, kebalikan dari ini, nauzubillah ya, adalah kalimah khabithah. Kalimah khabithah itu pohon yang buruk. Jangan sampai jadi pohon yang buruk. Apa? Pohon yang buruk itu akar-akarnya tercerabut dari bumi. Ya tumbang. Itu kita banget lah.
Kalau kita mengeluh, kehidupan tuh lagi tercerabut akarnya. Lagi nggak dipegang itu buminya. Kita marah-marah, itu another degree of sedang tercerabut dari buminya. Karena kita nggak melihat bahwa di balik itu kita harusnya compassionate. Ambil hikmahnya di situ. Kita malah ngemplangin orang gitu. Itu lagi tercerabut. Nggak dapet airnya jelas. Itu kenapa dalam buku Adab Para Salikin, ya Ibnu Arabi menulis sampai nomor satu, jangan marah. Kalaupun kamu marah, gitu ya, sampai gitu. Karena nggak tertahankan ini marah, usahakan jangan ditunjukkan gitu. Uh, Gimana caranya telan tuh kemarahan? Gigit gitu ya. Hmm, ya Allah gitu. Ini sedang ngakar gitu. Kita sedang belajar akarnya nembus. Karena ada hal-hal yang mental kalau begitu marahnya dikeluarkan, hilang tuh nanti kesempatan untuk mengambil air dan unsur hara dari episode itu, di bumi itu. Memang nyebelin gitu, orang itu memang salah gitu. Kita punya 1001 hal untuk marah sama orang itu, yes. Tapi jangan pas emosi memuncak, itu kita tahu. Jadi ada marah yang benar. Rasulullah marah, iya. Bisa mukanya berubah merah gitu ya, tapi nggak gebrak-gebrak, nggak ada riwayat begitu tuh. Sahabat udah lihat mukanya gitu aja udah takut, nggak perlu berkata-kata. Saking beliau udah biasa urus gitu, jadi composure sekali kehidupannya, emosinya di ditahan gitu ya. Nah itu belajar. Saya pun masih belajar. Sudah anak-anak suka nyebelin. Jangan marah gitu. Apalagi anak-anaknya kasihan suka tersinggung gitu ya. Nah, kalau hati terluka tuh susah sembuhnya, sahabat-sahabat, bisa bertahun-tahun, bisa trauma atau apa. Astagfirullah gitu ya. Jadi apa itu akar yang tercerabut, ya itu ketika kita nggak menerima kehidupan, mengeluhkan kehidupan. Ketika kita sombong itu tercerabut tuh akar. Merasa diri lebih baik, gue nih kayak begini, cerek, aduh akar tercerabut di saat itu, astagfirullah. Akar tercerabut udah nggak dapet airnya karena dia fungsinya ngambil air. Air itu apa sih? Hikmah hidup, ilmu. Di balik semua itu dia malah melihat dirinya sendiri, nggak lihat Allah. Padahal semua itu harus ma'rifatullah ujung-ujungnya. Dia lagi dapat prestasi nih, wah, masuk koran kek atau apa, semua semua tepuk tangan, semua ini, terus dalam hatinya aku nih hebat memang. Nggak lihat al ujub, ya kan, bangga diri, merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Akar tercerabut itu. Ya, kalau akar tercerabut jelas dahan, ya udah doyong-doyong miring udah. Lama-lama pohonnya mati. Nah, kekuatan pohon itu tergantung kekuatan akar. Ya, karena makin pohon tinggi, kalau akarnya tidak apa, menancap di tanah, ya wes tumbang. Makanya lihat pohon beringin. Wah, kokoh ya. Banteng mau diseruduk, kepala banteng yang pecah mungkin. Akarnya luar biasa tuh. Lihat pohon beringin yang di Jogja tuh ya. Wah, akarnya sampai kemana-mana, itu mengakar. Ya. Sayangnya kata-kata radikal menjadi buruk konotasinya. Padahal radikal itu mengakar. Radix dari kata Latin itu akar. Kita mesti radikal. Aduh, aku ngomong gini nanti dikira pengajian gak bener nih. Mesti jadi radikal. Maksudnya apa? Maksudnya mengakar gitu loh. Ya, jadi akarnya tuh harus tumbuh dalam keseharian, harus pinter, pinter mencerap airnya gitu loh. Karena di semua penggal kehidupan ini ada airnya. Lagi bete, mesti ada airnya nih. Kalau aku begini hari ini ya, kesetelan kehidupannya, astagfirullah, apa nih ya? Dibuka dulu dengan istighfar, jelas. Kalau belum kelihatan, berarti ada yang menyelubungi hati kita. Gitu kata Rasulullah. Kenapa? Seandainya tidak ada satupun yang menyelubungi hati anak Adam, jadi hatinya clear, kayak langit tuh nggak ada awan, nggak ada, niscaya mereka bisa melihat ars. Waduh, ars.
jauh bisa nembus itu hatinya nih ngelihatnya. The fact bahwa jangankan arsy ya, ini apa sih kayak apa ini ada orang ngetuk terus tiba-tiba eh, nempeleng kita dengan kata-katanya gitu ya, nggak kelihatan kan apa di balik itu. Nah kalau orang beriman tuh udah nembus jauh. Nah itu kapasitas kita sebenarnya, to see beyond all these physical things. Dan itu akan membuat kita hidup tuh menjadi indah aja terus. Karena melihat sesuatu di balik itu gitu. Sesuatu yang kebanyakan orang nggak lihat. Yang mereka lihat, aduh kasihan ya hidupmu kok begini. Buat yang menjalani, ah enggak baik-baik aja. Nah, mesti gitu. Kita menjadi saksi atas treatment Allah ini yang terbaik. Kalau sudah begitu, dia tegak tuh berarti. Akarnya sabit. Selama dia belum sabit, perkataan orang akan berpengaruh sama dirinya. Karena dia merasa, iya ya, jangan-jangan bener gitu. Makanya shaky terus tuh. Jangan-jangan yang dia katakan bener ya. Dia belum belum sabit berarti akarnya. Luar biasa ya. Jadi ini satu kata sabit itu udah menggetarkan itu sebenarnya dari ini. Itu hari ini tentang ikhwal penumbuhan akar diri ya. Baik, sahabat-sahabat, kita buka dengan sharing session. Barangkali ada yang mau berbagi atau ya silahkan. Bauti, gimana pengajian hari ini? Masih di mute. Hmm. Sekarang hilang gambarnya. Ya boleh. Yang lain juga boleh. Ya, tuh Mbak Dini kayaknya merenung banyak ini. Hmm? Mau cerita sebetulnya. Monggo, monggo terus cerita silakan. Silakan. Jadi emang bener-bener eh, kayak jadi kan beberapa beberapa bulan ya dari bulan Desember gitu ya. Saya merasa saya dikasih hadiah gitu ya. Kok eh, everything's good gitu ya. Tapi terus kemudian Hmm. saya kok ini good ya. Tapi pasti kok Tuhan ya saya dengerin banyak ini ya teteh saya kalau dikasih Gus Dur ini kok kayak didiemin gitu ya gitu terus Hmm. beneran ya. Jadi pasien nih sama pasien gitu. Hmm. eh ya intinya begini, eh ya apapun lah ya ya kita selalu bilang kita yang benar gitu ya tapi pada pada interaksi itu saya memilih untuk eh jadi saya tahu kalau saya ketemu nih, saya ketemu, maksudnya saya visita pada malam itu dan eh itu pasti saya akan eh eh saya tahu ini kelemahan saya, ini saya nggak boleh gitu. Terus akhirnya saya bilang oke deh kalau gitu karena pasiennya itu baik-baik ya intinya tidak ada satu tindakan emergensi gitu ya yang saya harus ke sana gitu. Dilalah itu jadi si pasien itu berkata-kata dan itu disampaikan sama perawat saya ke saya gitu. Jadi nah apakah benar tindakan saya, maksudnya saya memilih oke, saya nggak lebih baik saya tidak menemui gitu, ataukah saya Hmm. harus sebenarnya saya harus menemui gitu ya dan kemudian diam gitu. Jadi eh, itu sebetulnya yang 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 jadi, dan tapi Jadi saya kepikiran ya. iya jadi kepikiran gitu ya, Iya, jadi iya, iya, iya. kepikiran Ah. dan apa namanya ya selesai ininya selesai gitu. Tetapi beberapa hari. Jadi itu kemudian saya dengar itu kajian tetesan tentang derita itu adalah tapi itu sangat sangat membantu gitu. Oh iya, matur nuwun ya Gusti. Ini kalau nggak gitu kan nggak ada nggak ada apa ya, kita nggak merenung dalam lagi gitu. Hmm. Hmm. Cuma saya apakah apakah salah gitu ya? Apakah saya harus menghadapi dan menemui dan ada beresiko untuk kemudian. Jadi
ceritanya itu kan waktu itu 15 Rajab gitu ya Teh gitu. Mm-mm. 15 Rajab itu saya ada beberapa yang saya mesti bacain doa dan sebagainya gitu. Nah, sampai Mm-mm. akhirnya eh, waktu untuk visita itu jadi Berkurang. apa, molor Terambil gitu ya, mungkin. terambil, Hmm. terambil dan kemudian tetapi tidak ada hal yang emergensi gitu ya. Kalau misalnya, jadi ini pasien dirawat inap gitu. Jadi kalau Mm-mm. saya bilang oke diteruskan saja terapinya gitu. Nah, tapi si si pasien ini yang padahal dia dokter juga gitu. Harusnya dia kalau Mm-mm. dengan dia tahu gitu apa namanya ya tinggal terapinya diteruskan dulu gitu baru nanti. Nah, cuman kan ada pasien-pasien yang maunya harus dipeluk, di kayak gitu itu. Ya, Nah, ya, nah, pada saat itu ya. memang apakah salah gitu? Saya memprioritaskan gitu ya untuk aduh masa nggak boleh ya saya hari itu saya pengen berdoa gitu, saya pengen menyelesaikan beberapa bacaan dan ini gitu. Kondilalah. Hmm. Nah, itu sampai jadi kepikiran beberapa hari gitu. Ya, 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 ya. Iya, iya, iya. Ya, fakta bahwa itu kepikiran, itu kan sebenarnya yang bicara nurani itu. Iya, iya. Merasa bersalah, ya. Merasa bersalah dalam arti, oh, I should have done it differently. Mungkin aku harus, nah gitu. Mungkin harusnya aku datang, gitu. Mungkin dia yang berbisik, belum mestinya kamu datang, gitu. Mestinya kamu datang. Terus, I believe ya. Saya ini hmm, pengalaman saya pribadi juga sebagai fellow doctors gitu ya, bahwa kita tuh bukan kayak tukang obat ya kan Mbak Yo, yang Mhm. cuma ngasih-ngasih resep, ya toh, kayak Mhm. dukun yang jualan obat. Itu sih kalau itu yang terjadi itu sedih banget itu. Dokter cuman nulisin resep atau treatment itu bisa diganti sama AI in the future. Karena AI tinggal masukin aja data-data keluar diagnosanya ini, treatmentnya ini, beres. And I firmly believe posisi dokter nggak bisa diganti oleh AI karena kita bukan sekedar pembeli resep atau kasih treatment. Apa yang membuat itu berbeda? Kenapa? Kita punya call. Kita tuh manusia, punya call. Makanya itu pentingnya ya, meradiate. Itu kepentingan visit itu ya, sekedar bukan sekedar datang kasih instruksi sama perawat, kehadiran kita di situ radiates things. Mau sama pasien, mau sama keluarganya. Itu yang mereka nantikan. Karena kita bawa cahaya tuh ke sana. Apalagi bawa zikirnya sekarang kita udah, "Oh, aku mau praktek nih nanti sore. Zikirnya banyak. Saya ingat seorang ulama di Bandung ya, almarhum Abah Omo. Beliau itu tidur habis Isya supaya jam 2 udah bangun. Dari jam 2 sampai subuh, tidak ada yang beliau lakukan kecuali istighfar. Istighfar. Pernah ditanya sama seorang muridnya, kenapa Abah banyak sekali istighfar? Ini teh cenah pakai bahasa Sunda, saya teh sedang memoles hati. Karena dia selalu dijadikan orang datang ke dia konsul. Mau itu Raja Thailand, mau apa, datang tuh ke tempat dia. Dan tidak pernah minta uang. Hidupnya sangat sederhana. Kalau padahal kalau dia mau kapitalis semua, bisa jadi hidupnya di gang, di Kiara Condong, ya, ke deket pasar, nggak nggak minta uang. Dia betul-betul hanya ingin kalau orang datang, gitu ya. Pernah datang seorang eh, apa namanya tunasusila ya, prostitute datang. Dasar orang ini ya, cuman ya. Abah, karena itu dijadikan semua orang pada minta doa sama dia, berkahnya banyak gitu. Beliau begitu kenapa? Karena hatinya dibersihin dulu. Dan dia ingin menyebarkan berkah sama orang lain gitu. Seperti itu teh ya, ya tolong ini bisnis lagi sepi kata bisnis bisnis lagi sepi, tolong doakan rame. Gila piye. Ya Allah, ya Allah. Apa yang didoain gitu ya? Saya doakan dapat suami. Ya bener, datang lagi. Abah, saya udah berhenti ya, udah dapat suami sekarang. Masya Allah. Nah, Mbak, jadi kita datang tuh visit tuh bawa cahaya. Makanya istighfar dulu. Masukkan dulu. Aku mau ketemu pasien nih. Semoga kalau sekedar obat kan dia yang menyembuhkan ya, Asyifa. Target kita bukan sekedar menyembuhkan fisik sebenarnya, dokter. Gimana caranya? Kita lagi dakwah rahmatan lil alamin. Yang kita sedang tularkan tuh rahmatnya dia.
Tapi gimana kita mau ngasih rahmat kayak kitanya nggak punya rahmat, ya? Kayak kita mau sedekah nggak punya, ya harus kitanya harus punya apa yang kita mau beri apa gitu. And orang itu lagi haus cahaya di mana-mana. Jadi yang mereka rasakan sebagai, aduh, pokoknya sama dokter itu enak gitu. Itu lagi ngerasain cahaya tuh. Karena cahaya itu melapangkan, ya, memberi ketenangan, menyejukkan. Coba mati lampu semalaman, nggak karuan, nggak bisa lihat, ya betul. Kalau orang nggak bisa lihat, nggak punya visibility, hatinya gelap, itu kayak gitu. Gerasa gerusuk, khawatiran, aduh sedih, sedih banget dalam neraka kehidupan. Mereka butuh cahaya, walaupun cuma senyala lilin gitu, lumayan. So that's the importance of visitor. That's the importance of a phone call. Kalaupun visitor tidak memungkinkan, dia akan tersentuh oleh kita. Maaf ya Mbak, saya nggak bisa datang karena saya lagi ada di sini. Udah apa-apa dok, gimana? Gimana gini-gini? Bisa, nggak apa-apa. Yang penting ada kontak. Jadi kalaupun kita misalkan, kita juga manusia ya, kadang juga ada keperluan di rumah tangga dan lain sebagainya. Of course, kita punya limitations gitu. Tapi kan kita juga punya cara untuk memanage itu semua. Because what's the patience needed from us the most adalah itu kekuatan hati kita. Karena mereka bukan sekedar flesh and blood. Mereka bukan sekedar raga. Ada jiwanya yang harus kita nurture di situ, di balik sakitnya. Karena kita juga, apalagi anak pasien, kita ngobatin keluarganya juga, itu masalahnya. Kalau anak sih innocent ya, keluarganya itu yang lagi diproses sebenarnya dengan sakitnya anak itu. Ayah ibunya yang sedang diproses. Nah, itu jadi kompleks tuh kalau dokter anak. Ya. Banget. Nah, itu. Jadi yang kita sembuhkan tuh bukan sekedar anaknya, itu sekeluarga. Biar paham. Nih ya, anak ini lagi sakit ini. Paham ibu bapaknya, episodenya apa. Jadi yang dikejar bukan sekedar anakku sakit, sembuh ya, tapi kenapa anak ini sakit, mesti paham. Bu, barangkali ibu kurang perhatian nih anak ini. Sering gini. Kadang anak acting out karena ingin ambil perhatian. Ya kan? Gitu. Nah, itu kan wah kompleks tuh kalau dokter anak. Yang dibenerin pasien sebenarnya itu orang tuanya. Anak tuh cuma dibuat aja sama Allah. Ya, kalau anak sih innocent, mereka dibikin demam apa karena belum masih suci hatinya. Tapi kok dibikin sakit ya Allah? Ya memang orang tuanya yang sedang diproses. Ya, Iya. ya. Itu another point of view dari seorang pediatrician. You are actually dealing with their parents. Ya, Ya, banget banget. nah, alhamdulillah. Itu yang tidak diajarkan di kedokteran. Banyak. Apalagi Ya, ibu-ibu zaman sekarang teh. Aduh, nah, bener. itu ya itu mesti banyak-banyak sabar ya, mesti di situ ya Insya Allah. Tapi dengan kita memohon pertolongan Allah, ya Robis rohli sodri wa yassirli amri, itu doa itu supaya komunikasi baik gitu. Bagaimanapun komunikasi Diharapin penting ya. sih ya, bisa ngelurusin semua. Ya, semoga membantu Makasih teh. Bu Dokter. Ya. Alhamdulillah. Ini ada dari chat, Teh, kalau kita tidak bisa menguasai emosi, tidak bisa tahan marah dan bereaksi terhadap kejadian takdir Allah sampai ajal menjemput belum berhasil, apakah kita gagal sebagai hamba Allah dan tidak berhak atas surga? Hmm. First of all, it's not me to say apa kita pertama gini ya, pokoknya kalau saya lebih melihat Allah itu maha pengampun gitu. Kita mencoba, Mbak. Iya, kita gagal many times. Tapi kegagalan hakiki adalah ketika kita nggak bangkit lagi. Kegagalan hakiki adalah ketika kita berputus asa terhadap rahmatnya. Dan Allah mengatakan, jangan putus asa sama rahmat. Keep coming, it's okay. Ayo, ayo nak. Gitu kan kalau anak lagi belajar jalan, ya jatuh lagi. Apakah kemudian anak, oh udah, aku nggak mau belajar jalan lagi? Enggak gitu. Terus justru ilmu dengan ini kita jadi paham gitu. Oh ternyata selama ini aku banyak terjerembab ya gitu ya. Aku gagal menguasai emosi ya. Nah, itu adalah sebuah kemajuan tuh.
banyak yang bahkan tidak sadar dirinya tuh dikuasai betul oleh emosi. Jadi Tuhannya tuh emosinya yang mengerikan. Nauzubillahimindzalik. Marahnya bisa, waduh, makin dia banting-banting meja, apalagi disorot, orang makin lihat, makin dia merasakan dia paling berkuasa gitu. Padahal dia setengah menghancurkan dirinya sendiri. Nah, apakah kalau trauma? Iya, minta maaf. Harus minta maaf. Biar secara ada fisik gitu ya, apa namanya, ijab kabul. Biar beres di bumi ini. Maafin mama, dulu pernah gini gini gini. Ya, pelukan, udah istighfar setelah itu. Jadi kita supaya tercatat episode itu sudah, saya sudah minta maaf dan dia, kita sudah memaafkan gitu. Nah, supaya nggak dituntut di alam nanti gitu. Beresin di sinilah semua, beresin sini semua apa adanya. Nah, ulama yang tadi Abah Omo, Abah sama ulama lain yang bilang 1 detik kita marah katanya, itu jutaan sel saraf putus. Coba bayangin. Walaupun kita punya miliaran, mungkin triliunan, tapi kalau semenit, 2 menit itu berapa banyak yang putus. Makanya sakit, jadi penyakit. Nah, makanya Rasulullah kasih tips ya, kalau marah, kalau lagi berdiri, duduk. Kalau lagi duduk susah, berbaring. Susah, wudhu. Apa itu maksudnya? Jadi jangan, harus move on gitu loh. Jangan dipendam kalau lagi situ. Tadi kita cenderung gini ya, kalau marah dipegang terus didalemin gitu di situ. Makin diperbola semuanya. Muat di situ berkutatnya. Bulat ya di situ. Jangan di situ. Jadi harus, makanya sabaha ya, bertasbih itu diantaranya kunci untuk move on itu bertasbih. Sabaha itu mengalir. Walaupun terjemahan lain mensucikan dia ya. Hanya dengan mengalir seperti itu kita mensucikan Allah Ta'ala dan mensucikan diri. Jadi udahlah itu udah kejadian minggu lalu. Nah, kita ketemu orangnya lagi udah senyum. Kalau masih ngedumel, berarti ada yang belum mengalir tuh di situ. Masih ada grudge, ketemu orang itu lagi, kita jadi masam muka, itu berarti masih ada dendam. Ya, kalau Rasulullah itu ada kisah epik lah itu. Ya udah saya katakan sudah cerita berkali-kali itu, tapi itu potret ya bagaimana Rasulullah tuh move on banget gitu. Dibully kan, Hai Muhammad, panggil panggil. Begitu datang, ada apa? Siapa yang manggil? Diketawain. Apa nggak kesel? Kita dibegitukan. Diketawain orang banyak. Kali kedua dipanggil ya Muhammad. Masih ketawa ketiwi tuh. Kalau kita kan udah ngeloyor aja. Beliau datang lagi. Datang lagi. Datang bertiga kali, 4 kali. Lama-lama diem tuh orang yang, why gitu. Ditanya kenapa kau balik lagi. Ya dia bilang, kan kau memanggilku. Simpel itu. Dia nggak lihat 3 menit lalu kamu gituin aku. 3 menit loh. Kita itu kejadiannya udah 2 bulan lalu. Ketemu orangnya lagi masih masih ngedumel. Kan itulah. Jadi kita astagfirullahaladzim. Jadi kalau misalkan masih begitu, berarti belum ada yang, masih ada yang ngendap. Endapan di mana-mana, secara fisikal pun itu nggak baik. Air mengendap itu pasti bau. Harus ngalir. Kehidupan tuh mengalir. Itu yang fitrah. Seperti air sungai, seperti darah itu mengalir. Darah bulat di situ diam, wow, clotting sudah namanya. Nanti mati ya kan, masuk ke jantung infark, masuk ke otak stroke gitu. Karena nggak mengalir. Jadi sabah, bertasbih, subhanallah. Ya, ayatnya burung-burung bertasbih, langit bertasbih, rembulan, matahari, cara tasbih setiap orang itu beda-beda gitu. Ada yang kalau memang peran kita hari ini sebagai ibu rumah tangga, tasbihnya beda. Tapi
Nikmati semua peran yang Allah berikan kepada kita, mau itu menjahit, mau masak, ngurus pasien. Yes, kadang nyebelin orang tuanya, but that's part of it gitu. Nggak apa-apa, jalani aja gitu. Namanya hidup itu bagian dari pertumbuhan jiwa. Semakin dia dewasa, semakin dia bisa sit with the pain. Nggak apa-apa sakit. Kalau orang masih cengengan, aku nggak mau sakit, nggak mau sakit. Berarti belum dewasa jiwanya. Jiwa makin dewasa kena sakit dikit, paling digituin jalan lagi gitu. Udahlah gitu. Karena dia tahu ini dari Allah Ta'ala. Hormat dia, respect ini dari Allah. Kalau kita disuguhin makanan sama seseorang yang kita respect, mau itu enak gak enak kita makan. Karena tahu ini pasti menyehatkan. Begitu. Jadi makanlah semua santapan hidangan yang Allah berikan kepada kita setiap hari ini dengan tauan sukacita dan bilang terima kasih ya Allah untuk hari ini. Suka jarang ya kita cuma alhamdulillahnya kurang di dijiwai dengan sebuah kebersyukuran yang dalam gitu. Aduh ya Allah, saya Gusti terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang indah, terima kasih untuk badan dikasih sehat gitu. Itu dibalik kita zikir alhamdulillah, alhamdulillah, ungkapkan itu semua gitu. Dan itu yang akan membuat kita menjadi makin mensyukuri kehidupan. Jadi semua tuh jadi indah gitu. Bahkan dirasa sakit pun. Ya. Bahkan menghadapi orang nyebelin sekalipun. Ya, alhamdulillah ini dari Allah gitu. Kita lihat Allahnya aja. Gitu. Kita menelan kesel, menelan marah demi Allah gitu. Ya Allah. Jangan lihat orangnya. Kalau lihat orangnya udah wis nggak akan kuat. Pasti lari. Pasti pengennya shut down. Tapi kita lihat bahwa orang itu nggak akan mungkin tersenyum, ngomel-ngomel. Itu semua saraf tuh yang gerakan siapa sahabat Allah. Gitu mesti lihatnya tuh. Kenapa ya Allah izinkan orang ini ngomong kayak begini, beraut muka seperti itu kepadaku. Harusnya begitu lihatnya. Allah izinkan itu biiznillah. Nah, itu yang kita respect. Oh, Allah izinkan itu terjadi padaku. Saya terima ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sabar. Senyum. Hmm, silakan. Nah, pergi lain tenang. Gitu ya. Jadi elegan menghadapinya. Alhamdulillah. Semoga membantu ya. eh itu baru kata sabit sih. Kayaknya minggu depan kita masih harus muterin ayat ini lagi karena saking masifnya gitu ya. Semoga bisa, semoga Allah Ta'ala memberi kepada kita hanya dari Dia la haula wala quwata illa billah. Sang pemberi ilmu, sang pemberi semuanya. Semoga kehidupan kita semakin menjejak di kehidupan yang fitrah, yang hakiki gitu ya. Selamat menikmati bulan Rajab, menjelang bulan Sya'ban, sahabat-sahabat makin intensif ya. Kita bukan sekedar ngejar tilawah banyak dan lain sebagainya, tapi kita mesti adil. Itu yang susah loh. Karena ada saatnya sibuk pasien-pasien itu. Anak-anak sakit gitu ya. Proyek kantor banyak. Nah, di situ kita orang beriman tuh mesti fleksibel. Karena sabit kolbi ala dinik. Dia berbulak-balik. Itu natur kehidupan. Nah, makanya harus banyak-banyak ya Allah tuntun hamba. Tuntun hamba. Dalam sibuk, dalam lapang, semuanya adalah berbicara tentang sesuatu. Indah semuanya. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat ya. Silahkan melanjutkan aktivitas. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pamit dulu ya. teh. Sami-sami.